Oke, kita lanjutkan tadi ya. Hapus dulu. Oke, kita hitung momennya ya. Momen di A 0, karena ada RAV aja ya di ujung, belum ada K yang bekerja. Momen di titik C ada K yang bekerja, yaitu dari siapa? RAH. Nah, ini berarti searah jarum jam. RAH kali siapa? Kali H. Positif ya. Di titik E berarti ada RAH tetap kali H. Di sini positif. Kemudian ada RAV. RAV udah mulai bekerja. RAV. Nah, seperti ini. Kemudian ada siapa lagi? Udah ya. Kemudian di titik D ada RAV tetap, ada RH ada, kemudian ada lagi siapa? P1 udah mulai bekerja. P1 udah mulai kerja nih. Nah, aduh, Masya Allah. Gede perlawanan harus jarum jam, maka negatif P1 kali B. MF ada RAH. Cuma hati-hati di sini RAH, jaraknya bukan lagi H tetapi D. Karena kan titik F. Ya, jaraknya bukan lagi ini tapi D aja. Nah, kalau saya panjangin. Ini kan P2 tuh di sini. Jadi jaraknya cuma segini ada D ini. Ya, maka di sini kali D. Oke, P1 tetap kali B, yang lain mah tetap kali L kali B. Udah. Terus menggambarkannya gimana? Menggambarkannya bisa Anda lihat, di sini kan 0. MC mulai ada. Karena dia terpusat ya, maka bentuknya ya lancip gini. Nggak kotak ya, kalau momen kan karena jarak, semakin besar jarak makin besar, maka dia nggak kotak tapi segitiga. Di C ini sama tingginya ini. Di D naik, pas di F, di E naik, di D turun lagi karena dikurangi P1, di F turun lagi sampai 0. Di sini nggak ada momen, di sini 0 semuanya. Seperti itu. Kemudian untuk lintang apa ini namanya? Normal. Untuk normal berarti RAV kan, ini di AC ada RAV. RAV itu ke dalam, maka lawannya juga ke dalam. Maka dia harus, ini namanya apa? Saling menekan. Maka normalnya RAV dan dia saling menekan. Ini lawannya. Inilah yang normal ini. Menyebabkan normal tekan. C ke D itu ada RAH. RAH kita bisa ke sini ya. Keluar, lawannya juga keluar. Maka saling menarik. Sebesar RAH tarik. Kemudian BD menekan, ini menekan. Ya udah saling menekan seperti tadi yang di RAV. Menggambarkannya gimana? Kalau negatif di bawah tekan, di bawahnya ini ya bentang AC, kuartal AC. Di bawah, kalau ini positif di atasnya CD, kemudian DB di bawahnya negatif, seperti itu. Oke. Kemudian kita ngitung, ini udah, ke kasus contoh soal yang lain. Ini berarti campuran ya, ada beban terpusat, ada beban merata. Ini L-nya diketahui, H-nya diketahui, semua diketahui ya. A-nya diketahui. Jadi ini kalau di soal nggak diketahui salah satu ya Anda bisa cari dari hal lain diketahui ya, nggak harus semua diketahui. B-nya 6 meter, C-nya 2, D-nya 3, P1 5 ton, P2-nya 2 ton,
Q meratanya 1 ton per meter panjang. Kita hitung reaksi peletakan. Ini lagi agak panjang, lebih panjang ya. Yang pertama ada RAV. Sama momen P-nya sama dengan 0, kita buat ya, momen P sama dengan 0. Ya kan? Di sini 0. Maka ada gaya bekerja, ada RAV. RAV. Searah. Jaraknya adalah L sampai ke titik B kan? RH bekerja, kita asumsikan RH ke kiri. Bekerja, tapi dia nggak ada jarak, ya. Karena kan posisinya sama-sama di situ, di bawah. Tuh nggak ada jaraknya. Jaraknya kemana? Sama-sama di titik yang ini maksudnya. Sama-sama di sini. Iya kan? Tidak ada jarak ya. Makanya kenapa di sini RH-nya dikalikan 0. Negatif ya, karena berlawanan arah jam-jam. Kemudian ada Q. Q-nya merata, kita jadikan terpusat. Letaknya di sini yang warna merah ini ya. Q kali H-nya letaknya di sini. Terus mau ke titik B berarti gimana? Ini apa? Searah jarum jam. Maka Q kali H, jaraknya berapa? Dari H ke titik B. Jaraknya berarti yang ini. Setengah H. Karena kan letak H ini pasti setengah dari H ya. Setengah bentang dari meratanya. Nggak selalu setengah H ya. Tergantung nanti di gambarnya seperti apa soalnya. Jadi ya setengah dari total panjang beban merata. Kemudian mulai bekerja nih gaya P1. Maka P1, nah P1 ini gini, mau ke B, aduh, ini apa? Perlawanan ya, makanya minus P1 kali B. P2 mau ke titik B. Searah. Jaraknya berarti yang D ini. Oke. P2 kali D. Positif ya, karena searah jarum jam. Udah tinggal masukin aja angka-angkanya. Dari data yang diketahui tadi, ini kan diketahui semua nih, L-nya, A-nya, semuanya diketahui ya. Ketemu 1,15 ton arah ke atas. Kemudian kita ke mencari RBV-nya, maka sigma momen A-nya sama dengan 0. Ada RBV, kita hapusin dulu ya yang ini ya. RBV kali L. Ini searah perlawanan negatif. P1 boleh, P1 dulu. P1 mau ke B. Searah ya. Jaraknya positif. P2 mau ke B. Searah. Jaraknya D aja ya. Dan Q kan ini penggantinya tadi. Mau ke A, maaf tadi juga A ya maksudnya. Searah mau ke positif juga. Jaraknya setengah. Maaf. Nah, seperti itu. Ketemu nanti 3,85 ton. Arahnya ke atas. Maka sigma H-nya, ini kita mencari arah ya.
bahwasanya horizontal siapa apa aja sih, ada RH, kita asumsikan ke kiri. Ada ini nih, merata ini berarti dia juga horizontal ya. Cuma nilainya bukan Q aja, tapi kalikan dengan H dulu ya. Diubah ke terpusat, Q kali H. Arahnya ke kanan, P2 ke kanan, maka RH kita asumsikan ke kiri. Negatif RH ditambah QH di P2, maka ketemu RH adalah 7 ton ke kiri. Oke, kontrol, maka gaya aksi harus sama dengan gaya reaksi. Oke, harus sama. Menurut kamu ternyata memenuhi ya. Oke, kemudian ini saya ubah. Jadi saya berapa kali rekam ini? Harus ini. Harus teliti. Kemudian kita ngitung lintang. Lintang di titik A. Nih. Ada gaya bekerja secara vertikal yaitu RAH. RAH ya. A sama C ini bisa berbeda. Kenapa berbeda? Karena sepanjang portal AC itu ada beban merata yang bekerja. Ada beban merata yang bekerja, maka menyebabkan lintang di titik A dan lintang di titik C pasti akan berbeda, nggak mungkin sama, ya kan? Karena kan selama bekerja dari A ke C itu ada Oke, maka kita hitung dulu D di titik A dulu. Ada yaitu RAH. RAH ini arahnya kemana? Kalau kita balik misalkan ini ya, berarti dia arahnya ke atas. Ke atas itu kita asumsikan kan selama ini kalau lintang berarti dia positif ya, sebesar 7 ton karena arah 7 ton. Di DC ini mulai ada gaya yang bekerja karena kan di DC ini nah berarti ada yang ngelawan. Tapi nilainya lagi Y itu maksudnya apa? Ini kan panjangnya tadi H. Artinya kalau kita mau ngitung di titik Y tertentu, misalkan mau di 2, 3, di endingnya kan di sini tadi berapa? 5 ya. 5 meter kan paling atas. Intinya adalah dikurangi dengan beban merata tadi. Tapi ingat beban merata kan harus dikalikan dengan jaraknya. Makanya Q kali Y. Dan negatif, kenapa negatif? Karena kan dia arahnya berlawanan. Ini kalau kelihatan ya, kalau diasumsikan seperti itu. Berarti kalau di ujung sini nilainya adalah 2 ton. Nah, makanya gambar seperti ini ya. Di sini juga kemudian di C sampai ke E. Nah, itu nggak sama ya. Lintang di C itu yang sebelah 2 ton, maka sebelahnya lagi adalah 1,15 ton. Kenapa? Karena di situ kan nggak bisa lagi pakai yang RAH sama kita tadi karena arahnya berbeda ya, tidak saling tegak lurus, maka pakainya RAV. Arahnya ke atas, maka dia positif. Nah, di sini udah mulai ada ya. DCE ini sampai ke E, baru nanti ada lagi E sampai ke D. Maka RAV kan kata positif kurangi P1 ke bawah. Maka nilainya adalah negatif. Jadi awalnya positif, sekarang negatif. 3,85 ton. Kemudian DF, maka
Kalau ini kita pakai tadi lagi RAH kali RAH kali Q kali H ya. RAH-nya kan tadi min 7 2. Sebentar. Kemudian lintang di DF. Kan nggak pakai jarak ya. Ya udah, di DF itu ada gaya apa aja bekerja. Ada RAH tadi. Nah, sekarang arahnya berlawanan ya. Karena kan kalau kita lihat kayak gini. Berarti RAH ini ke bawah. Makanya dia negatif. Kalau Q ini berarti arahnya ke atas. Kan gini. Q-nya kan ke atas gini. Sampai F aja ya. Berarti kita anggap. Di sini tetap ya. P2-nya belum ikut karena sampai ke F aja. Ya, maka dia positif. Kan di sini min 1. Min 2 ton. Kalau tadi kan positif 2 ton gitu maksudnya. Atau kalau misalkan kita mau pakai pandang kanan, ya berarti langsung di DF FD ini atau DF ini pakai P2. Tapi karena pandang kanan kalau ke atas jadi ini negatif 2 ton. Seperti itu. Kemudian kita menghitung momennya. Panjang ya. Saya 3 kali ngerekam ini. Allah. Momen titik A sama dengan 0. Belum ada jarak ya. Momen di titik Y. Y itu maksudnya gimana gitu ya. Y itu titik tertentu ya. Kenapa? Karena di sini ada beban merata. Y itu gini. Y tertentu titik. Ini tuh ngecek bahwasannya bentuk momen ini enggak kotak, enggak lurus kotak gitu, tapi dia melengkung gitu maksudnya. Jadi kalau ada mau ngecek nanti kelihatan di Y tertentu Y2, Y3 itu pasti nilainya akan berbeda-beda untuk memudahkan menggambarkan sih. Secara garis umum rumusnya adalah momen di titik Y berarti ada gaya apa yang bekerja tadi, ada RAH dikalikan dengan Y yang kita tinjau. RAH-nya berarti arahnya kan gini. Nah, searah jarum jam ya, maka dia positif. Kemudian Q-nya kan gini. Berarti kalau mau bekerja mau ke titik apa tadi? MY. Ya, berarti di situ aja ya. Setengah Q. Kenapa negatif? Sebentar. Oh, berarti kan dia di tengah-tengah. Berarti kalau mau ke Y, ya, arahnya ke sini ya. Berlawanan. Berarti kalau Y-nya segini, ya letak Q-Y kan di tengah-tengahnya, di bawahnya Y letaknya ya, setengah Q. Berarti kan kali Q-Y, kemudian dikalikan dengan jaraknya itu setengah Y. Saya ulangi ya. Kan kalau Q-Y itu ini Q-Y-nya di sini.
Kan ini Y-nya ya. Jaraknya berarti kan apa? Di setengah Y. Nah, ini. Bukan setengah Y kuadrat. Momen di titik C, RAH tetap, ya kan? Nah, searah jarum jam setengah QH kuadrat. Kita masukkan Y-nya diganti H ya. Masukkan angka-angkanya. Ini momen di titik E. Momen di titik E, maka gaya yang bekerja adalah RAV. RAH juga bekerja. Boleh dari RAH dulu. RAH ke atas lagi ya. Searah jarum jam jaraknya adalah H. Setengah Q H seperti tadi ya. Kuadrat. Jaraknya setengah H juga. Kali QH tadi kan pengganti itunya. Ada RAV sekarang. Momen titik E. Tapi RAV-nya arahnya kemana berarti RAV? Arahnya adalah searah jarum jam positif. Jaraknya adalah tadi ke titik E kan, RAV-nya jaraknya kali A aja. Nah, kalau di D ini baru jaraknya adalah RAV-nya kali L. Nah, terus ada P1. Ada P1 kan berarti ada P1 di sini ya. Nah, tadi ada P1 di sini kan. Nah, ini berlawan arah jarum jam. Kan di soal itu ada P1. Nah, ada P1 kan di sini. P1-nya kali siapa? Kali B. Atau momen D boleh langsung P2 kali C. Kita pandang kanan ya. Kemudian MF. Momen di titik F. RAH. Yang tadi tetap kali D. Cuma bedanya sekarang Q-nya ya. Karena kan bukan di atas lagi jaraknya. Berarti Q-nya adalah ini antara hitam dan oranye ini. F kan di sini tuh warna hitam. Q itu di tengah-tengah ini. Q kali H kali jarak dari oranye ke hitam ini. Jaraknya berapa berarti? Jaraknya adalah segini kan D. Dikurangi yang bawah ini. Setengah H. Karena kan letak Q ini di setengah H. Sangat dari tinggi. Nah, dapat dari sini maksudnya. Ada RAV. RAV bekerja tetap. Ya. RAV tetap kalikan ini MF kali L ya tetap P1 tetap kali B. Negatifnya tahu ya dari mana. Hasilnya MF itu pasti 0. Cara menggambarkannya melengkung jangan lupa karena merata. Kalau mulai terpusat barulah dia titik-titik seperti ini. Ini sama. Oke, cukup dua ya. Ya, saya akan dipelajari lagi ya, boleh dibaca. Yang terakhir adalah normal ya. A ke C ada gaya horizontal KO, ada RAV nih, arahnya ke dalam, maka lawannya juga ke dalam. Maka yang warna oranye dia saling menekan. Maka dinamakan dengan normal tekan 1,15 ton. Oke, kemudian NCD. Ada gaya horizontal kah? Ada nih RAH, arahnya keluar. Ya lawannya juga harus keluar. Ini lawannya. Oke. NCD berarti ada apa aja bekerja? Ada RAH. RAH arahnya kemana? Ke kiri. Sebentar 7 ton. Terus ada siapa lagi? Ada Q nih.
Q ini juga dia ikutnya horizontal. Setelah kita masih di terpusat kan, ya nilainya berapa tadi Q? Kalau diubah terpusat berarti Q kalikan dengan H. 5, 1 kali 5. Menang siapa? Karena arahnya berlawanan. RAH. Oh, ini keliru ya. Ya, ini RAH, ini berarti saling melawan ya. Kita resultankan dulu. RH 7, Q-nya 5. Berarti menang siapa? Menang RAH. Hasil resultannya berapa? 2 ton. Arahnya kemana? Karena menang RAH, berarti mengikuti arah RAH. Sini. Iya kan? Nah, berarti dia harus dilawan. Arahnya keluar. Maka harus dilawan dengan arah yang keluar juga. Makanya dinamakan dengan normal tarik. Nilainya 2 ton tadi ya resultannya. Kalau NBV, NDBD sama seperti tadi RAV. Dia ke dalam, lawannya juga ke dalam. Nilainya adalah seperti RBV. Saling menekan, maka negatif. Makanya kalau negatif ini di bawah. Itu ya. Kemudian ini negatif, maka di bawah. Positif di atas, negatif di bawah. Itu aja mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.